Dan untuk selanjutnya kita cek saham Goto ya. Goto hari ini tadi sempat turun, tapi ditarik naik kayaknya di harga pembukaan. Di harga penutupan kemarin ya, dari tadi untuk hari ini open gap bawah, open di harga 260, sempat dibawa turun ke 256, 26 atau 256 ya tadi ya. Sempat bawa turun ke 256, habis itu ditarik naik ke harga 264. Jadi kalau lihat candlenya sepertinya sepi untuk Goto hari ini ya. Kita lihat untuk broker sampingnya gimana. Untuk Goto hari ini, wah ini PD-nya mulai naik buy ya, jadi ini kabar cukup bagus sebenarnya ya. Bandarnya mulai akumulasi lagi, net buy 19,9 M ya. Dan secara broker saham sebenarnya diakumulasi lagi oleh PD ya. Mudah-mudahan untuk besok masih akumulasi lagi untuk PD-nya ya. Selain PD hari ini yang masuk ada CD, NI, MG, CP ya, kemudian yang jualan ada AK, CC, CS. Jadi ya kabar baiknya PD-nya mulai net buy, walaupun aslinya net sell ya, aslinya net sell cukup banyak di saham Goto. AK, CS, CC, BK net sell hari ini. Kemudian yang nampung PD lokal ya, sebenarnya nggak usah heran juga untuk saham Goto kalau asingnya cenderung keluar ya, mengingat untuk saham Goto ini didominasi oleh lokal ya, didominasi oleh bandar lokal CPD khususnya. Jadi untuk besok gimana kalau secara teknikal perhatikan saja level ini ya, kalau berhasil breakout di atas 270 bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Kios. Dan untuk saham Kios hari ini turun ya, turun 5,6%, cukup dalam turunnya. Kalau secara teknikal resistennya ini pas di area support. Hari ini Kios turun pas di area support di harga 500. 500 ini area supportnya Kios ya. Jadi perhatikan aja besok, kalau besok langsung dibuka hijau, itu ada kemungkinan Kios naik ke area sini secara teknikal ya. Tapi kalau besok langsung merah ya, ada kemungkinan turun menguji area support selanjutnya di harga 445 ya. Itu Kios secara teknikal. Kalau kita lihat transaksinya, siapa yang distribusi di saham Kios hari ini, yang distribusi ada SAAKBK, yang masuk ada YP yang nampung, dan yang jadi market maker adalah SA-nya net sell. Jadi untuk besok mending wait and see aja karena market makernya net sell, dan yang nampung itu masih banyak kan yang net sell lah. Maksudnya belum ada yang nampung cukup banyak di saham Kios untuk kali ini. Kalau besok turun itu target penurunannya di area sini kalau mau masuk di saham Kios ya, 444, walaupun besok turunnya kayaknya nggak sampai sini lah kalaupun ARB. Jadi mending wait and see aja untuk saham Kios. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss itu naik lagi hari ini ya. Berhasil breakout resisten lagi. Dua loh, ini langsung breakout 2 resisten. Jadi untuk Swiss hari ini naik ya. Udah berhasil breakout 374 dan 434 ya. Jadi untuk besok gimana kalau besok masih bisa bertahan di atas 432, untuk Swiss itu nggak menutup kemungkinan ngejar resisten selanjutnya di harga 500 ya. Ini secara teknikal resisten Swiss di area sini, tapi kalau turun itu target penurunannya bisa ke area sini untuk support terdekatnya ya. Kalaupun besok ARB kayaknya untuk Swiss itu nggak nyampe area sini ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini, apakah masih cenderung distribusi untuk Swiss? Dan untuk Swiss hari ini secara bandarmologi masih diakumulasi sama MG ya. MG-nya net B8,8 M. Selain MG ada KK, XI, XL ya. Ini ada retail juga yang ikut ya. Dan yang jadi market maker utamanya YPMG ya. YP-nya net sell 2,8 M dan MG-nya net buy 8,8, average di 424. 424 di area sini untuk MG-nya ya, 424 pas di dekat-dekat support ya. Jadi untuk besok MG-nya sedang floating profit, ada kemungkinan besok dinaikin dulu untuk MG.
Habis itu taking profit mungkin ya, cuman amannya perhatikan aja level ini. Levelnya MG kan di sini 424 ya, perhatikan aja antara 424 sampai 434. Kalau sekiranya nggak bisa jebol area situ ya ada kemungkinan masih bisa digoreng naik ya. Tapi mengingat harganya ini udah cukup naik tinggi ya, kita lihat saja besok. Coba kalau kita cek dari sini, coba dari awal breakout tanggal 16 September untuk saham Swiss gimana. Dari tanggal 16, kalau kita cek dari tanggal 16 September untuk Swiss, MG-nya masih net buy ya, jadi untuk market makernya ini emang si MG dan YP. Kita cek dari bawah lagi, kita cek aja dari tanggal 11 Agustus, coba agak jauh nggak apa-apa. Kita cek dari tanggal 11 Agustus. Yang masih punya banyak barang MG ya. MG di sini emang market maker utamanya ya YP dan MG. MG-nya net base 11,5, average di 308. Di area sini 308 berarti sedang floating profit cukup tinggi untuk MG ya, tapi mengingat ini bandarnya itu bandar MG itu kalau goreng kadang sangat itu ya, sangat menyenangkan gitu loh. Naiknya itu langsung fluktuatif sekali ya. Jadi untuk besok gimana, ada kemungkinan kalau MG-nya nge-HK di awal-awal ya ada kemungkinan naik ya. Tapi hati-hati kalau MG-nya taking profit bisa-bisa langsung ARB. Itu aja untuk saham Swiss ya, perhatikan aja level ini 432 430. Oke, selanjutnya kita cek saham SMDM. Dan untuk saham SMDM hari ini naik lagi ya, tadi sudah open gap bawah tapi langsung ditarik naik ya. Ini untuk SMDM gimana besok. Kalau kita lihat transaksi hari ini siapa yang akumulasi di saham SMDM. SMDM hari ini tanggal 22 September sebenarnya nggak ada yang akumulasi ya, ini yang net buy sama net sell hampir balance, malahan ya hampir balance. Yang jadi market makernya hari ini di SMDM ada YPMG dan keduanya ini masih net buy ya, average di 415 dan 406 ya, berarti floating profit ya, sedang floating profit walaupun nggak terlalu banyak. Untuk besok gimana ya, ada kemungkinan naik ya, tapi amannya buat scalperan untuk SMDM ya, mengingat market makernya juga scalperan, jadi kalau retail masuk ya buat scalperan aja. Dan perhatikan saya level ini untuk support terdekat SMDM ada di 398 ya. Oke, itu untuk saham SMDM. Kalau besok mau masuk ya, kalau dikasih kesempatan turun bisa masuk di area sini ya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang ngomong langsung masuk di saham SMDM ya. Kalau secara bandarmologi sih sebenarnya untuk hari ini nggak ada yang akumulasi cukup banyak ya, cuman market makernya masih net buy ya, jadi masih ada kemungkinan naik ya. Oke, itu untuk saham SMDM. Selanjutnya kita cek saham BSSR, dan untuk saham BSSR hari ini naik ya, naik, dan ini kok nggak langsung naik ya, langsung open gap atas dan sepertinya nggak gerak ini. Open di harga 4950, close-nya juga di 4950 ya. Kira-kira siapa yang transaksi di saham BSSR kok sampai nggak gerak di atas. Untuk hari ini di saham BSSR oke, MG, ZP, CC, net sell, kemudian yang masuk YP, CC, XI, PD, XL. Dan untuk saham BSSR ini market cap-nya nggak terlalu besar, jadi kalau mau masuk ya jangan pakai duit yang gede ya, terlalu beresiko. MG-nya net sell. Untuk besok gimana? Ini di sini yang masuk retail juga ya, ya MG-nya malah keluar. Jadi ya perhatikan aja level ini, ada kemungkinan besok turun sebenarnya ya kalau lihat histori perdagangannya. Kalau kita cek dari sini, coba dari tanggal 16 September siapa yang ngumpulin barang dari tanggal 16 September untuk saham BSSR. Dari tanggal 6 September yang ngumpulin barang retail CC, XI, XL ya. Kalau untuk
saya pribadi nggak berani masuk ya, mengingat yang masuk itu di atas adalah retail ya, dan yang jualan di BSSR, si YP, BK ya, jadi yang nampung retail. Jadi perlu hati-hati kalau mau masuk di BSSR. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham Hexa. Hexa turun ya hari ini, turun cukup dalam. Berapa persen? Tadi kalau nggak salah 4% ya. Turun 4,7% ya. Tadi sempat turun ke area sini, ke area 6.950 ya. Untuk sekelas Hexa bisa turun sekian persen itu cukup dalam sebenarnya. Kalau kita lihat siapa yang jualan di sini, untuk Hexa hari ini yang jualan ada ZPP, YCPD, kemudian yang masuk ada XI, DH, LG, XL ya, XI, XL retail lagi yang masuk, ZP-nya jualan. Jadi untuk secara fundamental sebenarnya hari ini didistribusi ya untuk Hexa. Jadi untuk besok amannya wait and see aja kalau mau masuk, kalau dikasih kesempatan turun di area support ya, support selanjutnya untuk Hexa di 6.675. Oke, itu untuk Hexa, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham AMMS, dan untuk AMMS hari ini cukup menarik sebenarnya. Tadi kalau ngikutin ya, tadi dibuka di sini itu sempat di bawah naik, habis itu dibanting turun ya, dan itu yang nurunin tadi sangat langsung berapa tit itu langsung dimakan semua. Kalau kita lihat transaksi hari ini siapa yang jadi bandarnya AMMS. Jadi untuk AMMS kalau dulu itu yang ngebandarin si IU ya. Kalau hari ini IU-nya masih punya berapa banyak barang, kita coba cek di saham AMMS hari ini. Yang jualan ZPSH, PJ ya, dan yang netp ada YP, XL, IN, PS ya. Ini dari tanggal 16, sorry. Hari ini tanggal 22. Yang nampung XL ya, yang nampung XL, FZ, XC, CC ya, yang nampung retail sepertinya. Kemudian yang netcel ZP, PJ, PD, LH ya, dan hari ini didistribusi sebenarnya untuk AMMS. Dan kalau kita lihat market makernya ZP, PG, YP, IN ya, market makernya netcel 2M, 2M ya, valuasinya 35, 34, berarti scalperan ya. Dan ZP sama PG itu kemungkinan ya, kemungkinan tadi ketika naik itu mereka jualan dan di bawah itu mereka nampung ya, ada kemungkinan seperti itu ya. Dan untuk IU-nya sendiri hari ini gimana untuk IU? Jadi market makernya itu kalau nggak salah IU hari ini net buy sedikit ya, 90 lot aja, 1,5 juta ya. Kalau kita cek dari awal IPO-nya kan tanggal 4 Agustus ya, kira-kira siapa yang masih punya banyak barang? Dari awal IPO untuk AMMS yang masih punya banyak barang ZP, IU tinggal 3,8 M, average di 113, berarti sedang floating profit. Kemudian yang jualan PJ 23 M ya, cukup besar. Jadi kalau dari awal IPO sebenarnya udah distribusi untuk AMMS. Average jualannya di 184 ya, untuk PJ-nya 184 di atas ya, di atas ini ya, di arah sinilah. Dan untuk IU jualannya kalau sampai sekarang total yang dijualnya ini 22,8 M ya, average-nya di 132, berarti di bawah ya. Siapa sih untuk coba kita cek ya untuk underwriter-nya si AMMS itu siapa? Kalau nggak salah IU. Nggak bisa dibuka.
Indo Capital Sekuritas, jadi ini untuk underwriter AMMS. Indo Capital Sekuritas itu kodenya IU ya, berarti emang IU udah mulai jualan di saham AMMS ya, jadi perlu hati-hati. Untuk besok gimana, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan besok nggak ARB loh untuk saham AMS, walaupun hari ini di close ARB, itu besok ada kemungkinan nggak ARB, mengingat sepertinya tadi itu ada yang nampung juga ya ketika turun ya. Untuk market makernya itu jualan di atas dan nampung di bawah, sepertinya seperti itu ya, tapi kita lihat aja besok, mudah-mudahan nggak ARB ya. Oke, itu untuk saham AMMS ya, dan hati-hati ini market capnya nggak terlalu besar, jadi kalau mau masuk jangan pakai duit yang gede-gede ya, nanti dikarungin sama bandar. Oke, itu untuk saham AMMS. Selanjutnya kita cek saham KAR. Dan untuk saham KAR hari ini turun ya, bukan KAR yang ini. Untuk saham KAR hari ini naik cukup tinggi 7% ya, dan di sini masih ada gap. Jadi secara teknikal kalau mau nutup gap besok naik lagi ya, ke paling enggak ke harga 120. Kalau mau nutup gap, kalau kita lihat transaksi hari ini gimana? Untuk KAR hari ini, tanggal 22 September ada yang akumulasi, sebenarnya diakumulasi sama LG, IN, YPPD ya, kemudian yang jualan RF. Jadi hari ini diakumulasi untuk KAR walaupun nggak terlalu banyak, jadi untuk besok ada kemungkinan naik. Kalau kita cek dari sini, dari awal KAR naik tanggal 23 Agustus, kita cek dari tanggal 23 Agustus. Untuk KAR dari tanggal 23 Agustus yang akumulasi RF ya, RF net by 186 M, average-nya di 99. KLLG yang net sell cukup banyak, cuman bedanya untuk hari ini LG-nya net buy dan RF hanya net sell ya sepertinya tadi. Ini kita cek aja dulu, RF average di 99. Floating profit berarti RF-nya di area sini ya, 99. Pantas hari ini ketika turun di harga average-nya RF itu dinaikin ya. Kalau dia masih nurunin ya floating loss ya, ini dinaikin. Jadi yang buat patokan area sini, area 99 ya, area average-nya RF. Mengingat RF-nya ini market maker-nya ya di saham KAR, ini valuasi transaksinya paling besar, ya nggak paling besar, cukup besar, 434. Selain market maker, dia juga yang ngebandarin RF dari awal, dari tanggal 23 Agustus ya, dari tanggal 23 Agustus. Selain RF, market makernya ada MG ya, cuman MG ini scalperan ya. Untuk hari ini RF-nya net sell ya, jadi RF-nya taking profit lagi ya. Dan ini valuasinya 60M, jadi ada kemungkinan tadi selain taking profit, RF ini juga ikut andil dalam menaikkan saham KARS ya, walaupun net sell ya, karena di sini RF dan MG valuasinya cukup besar, jadi mereka bisa menaikkan saham KAR walaupun sambil jualan ya. Selain itu ada LG juga yang mulai masuk, jadi perhatikan saja level ini. Kalau besok sih masih ada kemungkinan naik, paling nggak nutup gap di area sini ya. Kita lihat aja besok untuk KAR, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham IATA ya. IATA hari ini naik ketika nyentuh support langsung naik ya. Jadi untuk IATA supportnya di area sini, masih di area 134 ya, 134. Karena hari ini tadi langsung open gap bawah, ditarik naik untuk KAR. Di area sini ada gap down ya, jadi ada kemungkinan untuk KAR bisa naik ke area resisten. Secara teknikal resisten KAR ada di area 175 ya, kalau berhasil di atas itu bisa naik lagi ke resisten selanjutnya di area 200-201. Kalau kita lihat transaksi IATA hari ini gimana? IATA hari ini secara broker summary sebenarnya distribusi ya, jadi perlu hati-hati. Akan aja 5,5M cukup banyak dan yang nampung YPZP ya, jadi walaupun naik disertai dengan distribusi untuk IATA hari ini ya, jadi market makernya AKYP ya.
DP-nya net B 1,8 dan AK-nya 5,5 M. Jadi terlalu beresiko kalau besok naik ya, walaupun tergantung market makernya ya. Kalau di awal-awal nge-HK ya bisa jadi naik. Tapi mengingat hari ini masih distribusi cukup banyak untuk IATA ya, takutnya itu nanti kalau besok turun dan berhasil breakdown di bawah 134 itu, wah itu bisa downtrend lagi ya, mengingat di sini juga ada gap up ya. Jadi kalau besok turun nggak menutup kemungkinan target penurunannya nutup gap yang di area sini ya. Jadi untuk IATA amannya wait and see aja ya kalau dari saya pribadi, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.